Oke, apa kabar Ramdhani? Alhamdulillah baik Sar. Oke, jadi hari ini Ramdhani saya panggil. Sudah tahu tidak kenapa saya panggil? Belum tahu juga Sar. Nah, jadi tadi Ramdhani sewaktu di kelas saya menagih tugas-tugas teman-temanmu. Demikian juga Ramdhani. Ternyata Ramdhani tidak mengerjakan tugas hari ini ya. Iya Sar. Iya. Jadi kalau misalkan Ramdhani tidak mengerjakan tugas, apakah itu merupakan hal yang baik? Tidak baik Sar. Nah, jadi Anda pahami bahwa tidak mengerjakan tugas itu merupakan hal yang tidak Baik. tidak baik. Nah, kemudian perlu Anda ketahui Ramdhani bahwa Ramdhani itu tidak mengerjakan tugas, kesalahan seperti itu biasa terjadi di mana saja. Nah, termasuk juga Bapak pernah melaksanakan seperti itu. Jadi bukan saja Ramdhani yang melakukan seperti itu ya. Nah, jadi semua orang pasti bisa berbuat seperti itu. Nah, sekarang Ramdhani, saya ingin mengetahui alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Karena kemarin Sar, aku lupa Sar. Iya, Anda lupa ya? Iya Sar. Iya, kemudian apalagi ya? Kenapa? Kemarin saya bakti dulu. Ibu jaga juga ada itu Sar. Iya. Sama masih kecil juga ada itu Sar. Iya, oke. Jadi Ramdhani tidak mengerjakan tugas karena ada pekerjaan di rumah membantu orang tua ya. Iya Sar. Nah, sekarang saya ingin tanya Ramdhani, masih ingat tidak keyakinan kelas kita waktu kita masuk pertama, tugas-tugas apa yang harus dikumpulkan? Masih ingat? Masih Sar. Tugas apa saja itu? Seperti PR dan ulangan-ulangan harian Sar. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ramdhani, kira-kira langkah-langkah apa yang Anda lakukan supaya tugas-tugas itu terkumpul dengan cepat, artinya tidak dilupa? Insya Allah kedepannya saya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan juga baik. Dan jika ada PR yang diberikan oleh guru, saya akan mengerjakannya segera. Dan jika ada PR diberikan oleh guru dan PR itu saya merasa sulit, saya tidak mau bertanya kepada guru, saya akan bertanya kepada teman juga. Oh ya, bagus ya. Jadi itu langkah-langkahnya tadi. Jadi kalau ada PR-nya, jangan ditunda-tunda. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Bisa bertanya kepada teman, bisa bertanya kepada saya sendiri sebagai gurunya. Nah, sekarang sudah tahu tadi langkah-langkahnya ya? Insya Allah. Iya, oke. Kira-kira kapan Anda memulai keyakinan ini? Insya Allah nanti setelah saya pulang ke rumah, saya langsung mengerjakan PR tersebut dan keesokan harinya saya akan menyetornya kepada saya kembali. Oh ya, oke. Terima kasih Ramdhani ya. Yes. Jadi mudah-mudahan setelah ini anakku bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, terima kasih. Ramdhani, silakan kembali ke kelasnya ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani W. Saya dari kelas 9 SMP Negeri 2 Parepare. Saya merasa sangat senang ketika dipanggil oleh Sir Andi karena ia memberikan saya solusi bagaimana untuk mengatasi masalah saya dalam proses pembelajaran. Jadi, kedepannya jika ada PR yang diberikan oleh guru, saya akan mengerjakannya dengan tepat waktu, baik, dan segera. Terima kasih untuk Sir Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kami berdua calon juru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 2 Parepare akan melakukan sosialisasi budaya positif terkait tugas kami mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk modul 1.4. Jadi malam ini kita akan memaparkan budaya positif. Nanti saya akan membagi 2 sesi kegiatan ini. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Sri Andriana. Kemudian nanti yang kedua adalah
saya akan membawakan dengan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, terdiri dari 6 konsep utama, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah keyakinan ikhlas. Untuk materi pertama sampai materi keempat itu akan dibawakan oleh Ibu Sri Andriana. Kemudian untuk materi 5 dan 6 saya akan membawakannya nanti. Untuk kesempatan ini saya persilakan kepada Ibu Sri Andriana untuk memaparkan materi yang pertama. Oke, Silahkan. terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Andi Rusdi tadi, ini adalah bentuk aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Kami ditugaskan untuk melakukan sosialisasi terkait materi budaya positif ini ke beberapa rekan sejawat. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Oke, saya mulai dengan pokok bahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang Bapak Ibu, eranya kurikulum merdeka yang arahnya akan membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian kita masuk ke pokok bahasan disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Biasanya di sekolah kan memiliki tata tertib masing-masing yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Tujuannya untuk mendisiplinkan mereka. Kemudian kata disiplin juga ini sering dihubungkan dengan hukuman. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kadangkala kita tidak bisa mengontrol diri untuk memberi hukuman, baik itu hukuman kecil maupun sampai hukuman yang berat untuk peserta didik kita. Padahal itu sebenarnya sangat berbeda, berbanding terbalik dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif itu seharusnya kita sebagai pendidik itu kita mendidik untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri atas kesadaran dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di program guru penggerak ada materi berupa kebutuhan dasar manusia
ada 5 ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologi, contohnya rasa lapar, dan kebutuhan psikologis, contohnya itu rasa aman. Jadi rasa aman akan contohnya itu adalah bentuknya tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak dipungkiri manusia itu membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima antara sesama manusia yang lain. Dan kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah bentuknya berupa kebutuhan pengakuan atas kekuasaan, pengakuan atas prestasi, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini adalah kebebasan untuk membuat pilihan, hidup tanpa ada intervensi dari orang lain. Dan terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk terus merasa senang, bahagia, baik itu hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini ada beberapa macam, yaitu pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sebagai guru yang harusnya menerapkan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ini yang perlu dihindari. Jangan sampai anak kita mendisiplinkan dirinya sesaat hanya karena takut dihukum oleh kita, karena takut dimarahi oleh kita sebagai gurunya. Jadi ini yang perlu dihindari. Tidak boleh mendisiplinkan murid atau peserta didik dengan cara dihukum seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dulunya saya pikir itu hal yang baik jika kita memberikan imbalan atau pujian atau penghargaan kepada murid kita ketika dia mampu mencapai sesuatu. Setelah mempelajari modul di program guru penggerak, ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengiming-imingi siswa kita berupa imbalan, pujian. Kan biasanya kita kasih gula-gula kalau semisal dia mampu menjawab pertanyaan kita. Nah, ternyata itu tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari dalam, dari kesadaran diri sendiri. Jadi ini yang perlu dikembangkan oleh peserta didik kita. Motivasi itu harusnya sifatnya dari dalam, atau dengan kata lain motivasi intrinsik. Jadi kita harus membangun motivasi peserta didik kita dari dalam. Jangan karena ada imbalan atau diberikan hukuman untuk mendisiplinkan diri peserta didik kita. Nah, saya kembalikan ke Pak Andi Risdi.
Oke Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang menjadi bagian saya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana motivasi yang diharapkan untuk mendidik anak-anak kita. Diharapkan motivasi itu adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi yang ada muncul dari diri murid kita. Ada beberapa konsep disiplin yang kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mendisiplinkan kita. Yang pertama adalah menghukum. Jadi kalau kita menghukum itu ada konsekuensi yang timbul. Yang pertama itu akan menyakitkan pada diri murid. Kemudian murid itu tidak merasa nyaman. Kemudian dia merasa takut. Kemudian merasa dipaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Jadi inilah konsekuensi dari sebuah hukuman. Nah, jadi terkadang kalau kita menghukum, pasti murid kita itu menyembunyikan kesalahan yang ada karena dia tidak mau dihukum. Kemudian berikutnya adalah penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak bagus karena dia tidak efektif tadi. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa penghargaan itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik, tetapi dia menimbulkan motivasi ekstrinsik. Kemudian berikutnya adalah merusak hubungan. Jadi kalau diberikan penghargaan di kelas, misalkan kita memberikan hadiah kepada siswa kita yang berprestasi, maka siswa lain yang tidak berprestasi itu akan merasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi sistem ranking itu sudah tidak ada pada kurikulum 2013, demikian juga dengan kurikulum Merdeka. Kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi siswa kita tidak yakin dengan kemampuannya. Inilah konsep disiplin yang diharapkan. Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merevisi kesalahan. Di samping itu ada namanya restitusi. Jadi restitusi itu menyebabkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi teori kontrol diri memegang penting di sini. Murid bersemangat baik perlahan. Itulah konsep disiplin yang dianggap sukses mendisiplinkan murid kita. Jadi ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau kita melakukan disiplinan dengan menghukum, biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Seperti itu kalau tidak mengerjakan PR. Biasa juga guru marah-marah. Itu akan menimbulkan murid kita takut. Jadi mungkin kasus seperti ini mungkin Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian untuk konsekuensi, itu guru memberi konsekuensi untuk
mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, waktu istirahat dipergunakan menyelesaikan tugasnya. Bahkan diberikan mungkin ditambah lagi tugasnya. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Jadi untuk kegiatan restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau ada siswa kita melanggar, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi ada keyakinan di sini perlu diketahui siswa, kemudian kita membantu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi inilah konsekuensi dari kegiatan restitusi yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, ini ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kelimanya ini berdasarkan penelitian ahli, ini terjadi di dalam lingkungan sekolah. Demikian juga di lingkungan kantor. Untuk kasus sebagai posisi kontrol penghukum, misalnya kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara. Jadi kalau Bapak Ibu bertindak sebagai penghukum, biasanya sih kita mengatakan kepada siswa kita, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian biasa juga kita bertanya kepada siswa, tidak lengkap lagi, pasti alasannya lupa. Kapan kamu bisa memakai atribut lengkap? Jadi ini biasa terjadi, kita lakukan setiap hari. Jadi kalau kita melakukan seperti ini berarti posisi kita sebagai posisi penghukum. Kemudian berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Terkadang ada guru, terutama wali kelas biasanya sih, menanyakan kepada siswanya bahwa berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu, Bapak kecewa sekali. Jadi biasanya wali kelas seperti ini. Jadi kalau Bapak mengatakan seperti itu berarti Bapak Ibu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi contoh pertanyaannya, kamu satu-satunya yang tidak lengkap hari ini. Jadi ada rasa kecewa dari Bapak Ibu. Sehingga kita merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Jadi kalau dia sebagai teman biasanya perkataannya itu lembut-lembut, seolah-olah dia sebagai teman. Contohnya adalah, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa. Jadi maksudnya di sini atributnya tidak lengkap ya. Kali ini tidak apa-apa buat kesalahan, tapi pasti lain kali akan terulang lagi. Jadi kalau pertanyaan seperti yang kita ungkapkan itu, berarti Bapak Ibu berada pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian terkadang kita juga berada pada posisi kontrol pemantau. Jadi biasanya kata-kata yang muncul, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan seterusnya. Jadi biasa kita lakukan seperti ini. Ya, jadi kalau seperti itu yang kita lakukan, berarti Bapak Ibu berada pada posisi pemantau. Ini yang kita harapkan dari posisi kontrol yang ada sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer, maka kita akan memberikan pertanyaan untuk kasus contoh ini. Misalkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita memberikan pertanyaan terkait kesalahan yang diperbuatnya, kemudian
kita akan mencarikan solusi dari kesalahan yang ada. Jadi posisi seperti ini yang diharapkan timbul pada diri seorang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi diharapkan di dalam kelas itu terbentuk suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus diterapkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas timbul dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan yang universal. Jadi selalu dibentuk dari pernyataan yang positif. Jadi bukan pernyataan yang negatif. Jadi kalau pernyataan negatif tidak terlambat, berarti itu adalah peraturan. Jadi kalau dia berbentuk keyakinan kelas itu diharapkan harus positif. Berarti kalau tidak terlambat masuk kelas, berarti kebalikannya dari berarti tidak terlambat masuk kelas. Tepat waktu masuk kelas. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Diharapkan keyakinan kelas itu bisa diingat dan mudah dipahami oleh semua warga. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi jangan kita buat keyakinan kelas tidak bisa kita terapkan di lingkungan kelas. Tapi mungkin keyakinan kelas itu lebih menjurus kepada keyakinan sekolah. Nah, kemudian dalam pembuatannya, semua warga kelas itu harus berkontribusi. Jadi siswa-siswa kita diharapkan memberikan masukan terkait keyakinan kelas yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir, jika keyakinan kelas itu betul-betul dilaksanakan, mungkin perlu ditinjau lanjut. Mungkin ada penambahan atau perbaikan-perbaikan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini contoh keyakinan kelas. Bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Jadi ini contoh keyakinan kelas. Jadi setiap kelas mungkin saja berbeda keyakinan kelasnya. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi salah satu cara mendisiplinkan siswa kita adalah restitusi. Dianggap sebagai konsep yang berhasil dalam mendisiplinkan siswa. Ya. Oke, ini pendapat Gosen terkait dengan restitusi ya. Kemudian segitiga restitusi itu ada 3 sesuai namanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi konsep ini kita terapkan dalam melakukan restitusi jika siswa kita melakukan kesalahan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita melakukan itu, kita menyampaikan kepada murid kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bersalah. Artinya kita menstabilkan kondisinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi untuk pertanyaan ini kita berikan
suatu pertanyaan, apakah kamu tentu punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Adakah cara yang lain yang lebih efektif sehingga Anda tidak berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sudah dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati, seperti keyakinan kelas. Kemudian diharapkan siswa kita bisa membayangkan bayangan tentang kelas yang ideal. Inilah contoh-contoh kegiatan restitusi. Ini ada contoh kasus terkait siswa tidak mengerjakan PR. Ya. Nanti ada videonya, nanti saya tampilkan. Di sini saya membuat suatu skenario tentang kasus yang pertama tadi yang tidak membuat PR, tidak mengerjakan PR. Jadi ada 3 langkah proses menstabilkan identitas. Ini skenario-nya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Skenario-nya seperti ini. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini skenario-nya. Ya. Oke, seperti ini videonya. Saya putarkan dulu. Mudah-mudahan bisa terdengar. Oke, sudah. Oke, apa kabar? Jadi skenario-nya tadi itu percakapan yang ada sesuai dengan skenario yang ada ya. Mohon maaf jaringannya tidak mendukung ya. Iya, oke saya skip saja. Tanya kalau sering dipakai nah. Ini kasus yang kedua, menyontek pada saat ulangan harian. Foto. Kenapa jadi 290? Oh, ini skenario-nya. Ya, kasus kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi dari Perkenalkan, kasus pertama. Nama saya Muhammad Ramdhani W. Saya dari kelas 9 SMP Negeri 2 Parepare. Saya merasa sangat senang ketika dipanggil oleh Sir Andi karena ia memberikan saya solusi bagaimana untuk mengatasi masalah saya dalam proses pembelajaran. Jadi, kedepannya jika ada PR yang diberikan oleh guru, saya akan mengerjakannya dengan tepat waktu, baik, dan segera. Terima kasih untuk Sir Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi refleksi ya. Oke, saya kira terima kasih atas kesempatan
yang Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa kita aplikasikan dalam upaya mendisiplinkan siswa kita. Terima kasih. Saya Andi Rusdi dan Ibu Sri Andriana mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu mengikuti kegiatan malam ini. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.